Keputusan Bahsul Masail Senin 22 Rajab 1444 Hijriah 13 Februari 2023 Masehi. Soal pertama, merayakan Valentine. Masail ini juga pernah dibahas pada tanggal 14 Februari 2017. Pertanyaan: bagaimana hukum merayakan Valentine? Nah, ini sering nih, terutama anak-anak muda ya. Awal tahun biasanya hari Valentine. Wah, bagaimana hukumnya? Dijawab, hukumnya diperinci. Perhatikan betul-betul ya. Yang pertama ini pendapat yang mengatakan kufur ini. Apabila mengikutinya karena merasa simpati pada agama mereka atau bermaksud menyerupai mereka dalam syiar kekafiran mereka, maka hukumnya kufur alias keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Pendapat kedua, apabila menyerupai hanya dalam syiar perayaannya saja, tanpa diiringi rasa simpati dengan agama mereka tadi, maka hukumnya haram, dosa, tapi tidak sampai kufur ya. Ini hati-hati ya, kalau kita merayakan Valentine, jangan sampai kita ada merasa simpati pada agama mereka. Bahkan kalau perlu pun tidak perlu kita merayakan Valentine, karena kita hanya dapat dosa saja. Sejarah singkat Valentine Day menurut beberapa versi. Ini asal muasal terjadinya hari raya Valentine ini. Asal mula hari Valentine menurut satu versi adalah suatu perayaan festival Lupercalia, yaitu suatu festival yang dilaksanakan pada zaman kerajaan Romawi sekitar abad ke-3 Masehi. Festival tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 18 Februari. Waduh, kalau sekarang nih masih bisa dilaksanakan ini. Yang diawali dengan pemujaan kepada salah satu dewi pujaan mereka, yaitu Dewi Kesuburan. Nama dewinya Juno Februata. Tepat pada tanggal 14 Februari akan dilakukan sebuah acara yang melibatkan para pemuda dan pemudi di wilayah kerajaan Romawi. Para pemuda akan mengundi nama-nama gadis yang berasal dari kota. Gadis yang keluar namanya maka akan menjadi pasangannya selama 1 tahun. Acara tersebut dijadikan sebagai objek kesenangan dan hiburan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini kemaksiatan terbesar ya, hari Valentine. Rujukan kitab Baghiyatul Mustarsyidin halaman 307. Ini bagi santri-santri yang bisa baca kitab, bisa dibaca rujukannya. Untuk orang-orang awam boleh disimak saja. Kemudian rujukan kedua Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra jilid 4 halaman 215. Ini ada harokatnya, lebih enak. Kemudian yang di garis bawah ini bisa kita baca. Falhasil annahu in fa'ala dzalika biqasdi tashbih bihim fi syi'aril kufri kafara qat'an aw fi syi'aril 'abdi ma'a qat'in nadhar 'anil kufri lam yakfur walakinnahu ya'sam wa illam yaqsid at-tashbih bihim aslan wa ra'san fala syai'a alaih. Summa ra'aita ba'da a'immatina al-mutaakhirin dzakara ma yuwafiqu ma dzakartu faqal wa min aqbahil bid'ah muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim bitashabbuh bi aklihim wal hadiyati lahum wa qabuli hadiyatihim fihi wa aktsarun nas i'tina'an bidzalikal misriyun. Nah, ini ringkasnya seperti di atas tadi ya. Kalau diikuti dengan rasa ada kesimpatisan kepada agama mereka ya,
because ditasyabuh bihim fi syiaril kufri kafaro qat'an, hukumnya kufur. Tetapi kalau mengikuti acaranya saja tanpa diiringi perasaan simpati dalam hatinya, maka lam yakfur, dihukumi dosa haram tapi tidak sampai kufur kan, tapi dia dihukumi berdosa. Kemudian kita lanjut soal yang kedua, hukum air liur ketika tidur. Masail ini pernah dibahas juga pada tahun 2016 dan 2017. Pertanyaan, apakah ada ulama yang berpendapat bahwa air liur yang keluar dihukumi suci secara mutlak, baik air liur itu berasal dari mulut ataupun dari lambung? Maksudnya, baik tidurnya menggunakan bantal atau tidur dengan posisi kepala sejajar dengan perut. Jawab, ada pendapat yang mengatakan air liur semuanya dikatakan suci secara mutlak, baik tidurnya pakai bantal ataupun tidak. Jadi ini ada satu pendapat ya teman-teman. Alhamdulillah ada ulama yang berpendapat bahwasanya air liur ini semuanya suci secara mutlak. Jadi andaikan tidak ada bantal ataupun pakai bantal, kalau kita tidurnya keluar air liur, yaitu ngeces bahasa Jawanya, maka ini ada pendapat mengatakan itu suci. Tapi ada pendapat lain yang lebih hati-hati ya. Ada mengatakan itu air liurnya najis mutlak, sebagaimana yang tertulis di dalam ibarat kitab I'anatul Talibin jilid 1 halaman 103. Pendapat yang ketiga, wasalis at-tafsil bainal kharij minal mu'addati wal kharij minal fami. Bainal kharij minal mu'addati wal kharij minal fami. Ada perbedaan, kalau tidurnya menggunakan bantal maka itu suci. Kalau tidurnya kepalanya sejajar dengan perut maka itu dikatakan najis. Rujukan kedua Hasyiatul Qalyubi jilid 2 halaman 396. Soal ketiga, tayamum di tembok rumah sakit. Nah, masail ini terjadi pada tahun 2015-2016. Ini biasanya banyak diamalkan orang-orang yang dirawat di rumah sakit dan tidak bisa berwudu. Terus bagaimana caranya bertayamum? Apakah cukup dengan menempelkan tangan ke tembok rumah sakit? Maka jawab, kalau ada debunya maka boleh. Tapi kalau tidak ada debunya di tembok rumah sakit itu maka tidak boleh bertayamum. Otomatis kita harus mencari debu yang suci yang bisa kita gunakan untuk bertayamum. Sebagaimana dalam rujukan kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin jilid 1 halaman 16. Kemudian Al-Majmu' Syarah Muhadzab jilid 2 halaman 213. Panjang ibaratnya, bisa kita baca sendiri. Alhamdulillah teman-teman, mungkin sampai sini saja masail kita. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama banyak poin-poin terpenting di sini yang biasa terjadi di kalangan kita, terutama hari Valentine. Kemudian kita tidur ya, mengeluarkan air liur, apakah bagaimana najis atau tidak. Kemudian tayamum di tembok rumah sakit itu bagaimana. Nah, mudah-mudahan masail ini bermanfaat dan bisa kita praktekkan di kehidupan kita. Semoga bermanfaat pada seluruh kalangan. Kemudian bagi teman-teman yang belum menekan tombol like, komen, dan subscribe untuk mensubscribe channel kita, mudah-mudahan channel kita semakin hari semakin berkembang dan semakin memberi berkah hidayah kepada seluruh teman-teman yang di luar sana. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.